Reza Khalid ini kasir penguasa. Dia teman baiknya Jokowi. Reza Khalid ini tamu VVIP, memegang rahasia para penguasa. Ini bukan korupsi Pertamina, tapi ini adalah korupsi penguasa lewat pengadaan BBM yang merampok uang rakyat. Harus diusut betul-betul. Jokowi sering menyatakan bahwa dia yang membubarkan Petral, bukan. Yang membubarkan itu Sudirman Said. Ini orang ini memang pembohong nih. Dia baru beberapa jam lalu minta menghentikan kasus Papa minta saham. Dengan dinaikkannya, tersangka Reza Khalid justru pengendali kekuasaan. Kartu as untuk para tokoh-tokoh politik itu ada di Prabowo. Kembali bersama saya di Abraham Samad Speak Up. Hari ini tidak seperti biasanya, saya menggunakan media Zoom. Pak Said Didu di studio saya di Indonesia, di Jakarta, dan saya sendiri sedang berada di Brisbane, Australia. Pak Said, ngomong-ngomong nih tentang korupsi yang menggemparkan ya di sektor migas, ya Pertamina, tepatnya begitu. Siap. Tiba-tiba kejaksaan sudah menetapkan orang yang selama ini kita kenal the untouchable, ya. Mulai dari zaman Orde Baru katanya Pak Reza Khalid ini orang yang susah disentuh oleh hukum. Sepertinya begitu, ada kesan seperti begitu. Tiba-tiba saja kejaksaan berani menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka dengan jumlah kerugian keuangan negara cukup fantastik ya. Triliunan lah kira-kira seperti begitu Pak Said. Ini adalah angka kerugian negara terbesar kasus korupsi yang pernah terjadi di Indonesia. Menurut Pak Said nih, apa yang menyebabkan tiba-tiba Pak Reza Khalid ini bisa dijadikan tersangka oleh Kejaksaan Agung? Apakah ini prestasi atau ada sesuatu? Pak Abraham Samad, saya pikir negara kita sedang menunggu obrolan kita ini karena ini kasus yang sangat besar dan saya akan coba menguraikan supaya publik paham. Pak Abraham Samad ya sebagai mantan ketua KPK pasti paham betul anatomi korupsi ini, tapi saya agak paham juga, bukan agak paham karena hampir 20 tahun saya berada di lingkungan Kementerian BUMN dan Kementerian SDM. Dan saya hampir 20 tahun juga bersentuhan dengan Reza Khalid, bersentuhan. Ya dulu Pak Said. Siap. Pak Said tadi bilang bersentuhan dan Reza Khalid, berarti akrab nih Pak Said? Bukan, kayak lawan tanding gitulah. Oh, lawan tanding. Saya pikir teman baik. Nah, dia teman baiknya Jokowi. Oke, ya lanjut Pak Said. Nah, kita harus mengurai sedikit tentang anatomi siapa pelaku korupsi ini, siapa dia sebenarnya, kemudian bagaimana korupsi ini terjadi sebenarnya, dan kira-kira kenapa Reza Khalid bisa kena. Itu tiga hal yang publik ingin dengar dan saya pikir karena ini. Oke Pak Said, kalau begitu pertanyaan saya, kenapa Pak Reza Khalid kali ini bisa kena? Karena kan juga disebut-sebut namanya waktu Papa minta saham, tapi pada saat itu kejaksaan tidak berani ya, atau tidak sampai bisa menetapkan beliau. Reza Khalid ini kita kenal, saya menyatakan dia itu bendahara kasir penguasa. Jadi siapapun penguasanya dia kasirnya. Nah, setiap rejim. Ya, kasirnya mulai dari Orde Baru sampai Jokowi. Nah, saya tidak paham apakah Prabowo tidak termasuk yang kasirnya. Karena kenapa dia sentuh? Kenapa dia sentuh? Dugaan positif saya bahwa Prabowo kelihatannya ketergantungannya tidak terlalu tinggi kepada Reza Khalid. Malah saya dapat informasi sebenarnya ada hubungan kekeluargaan dekat, kekeluargaan sedikit dengan Pak Prabowo dari Reza Khalid ini. Tapi dia sentuh juga. Nah, sekarang pertanyaannya kenapa dia disentuh? Nah, publik harus paham Reza Khalid ini adalah orang yang selalu bermain di mafia di Pertamina mulai tahun 2000-an dan timbul tenggelam.
Timbul tenggelam tuh, saya ingin cerita Pak Brahman Samad, tahun 2005 itu saya diangkat menjadi salesman BUMN, dan saat itu hari pertama saya dilantik, saya diminta oleh orang atas untuk ketemu dia. 2005. Dan saat itu langsung dia katakan, saya hanya minta Anda sebagai salesman BUMN jangan ganggu saya, bisnis saya. Itu permintaannya dia. Langsung saya katakan. Dia langsung katakan? Ya. Jangan dulu Pak Said, secara eksplisit dia nyatakan itu sama Pak Said? Ya. Bilang jangan ganggu saya? Minimal jangan ganggu saya tidak akan menganu. Saya bilang begini, selama saya jadi salesman BUMN, saya akan ganggu Anda. Itu kata-kata Pak Said ngomong begitu? Saya ngomong begitu. Pak Said ngomong. Ya. Terus apa dia katakan waktu Pak Said ngomong begitu? Dia kaget. Ya, Oke. Saat itu saya masih anak muda lah, 40 tahun umurnya, jadi masih menggebu-gebu. Masih menggebu-gebu, sekarang aja masih menggebu-gebu, ya kan? Iya, apalagi dulu. Nah, iya. Dua hari kemudian saya ditelepon dari atas, Bapak siap-siap diganti. Ya pada saat itu pemerintahnya SBY kan masih saat itu. Oh, SBY. Ya. Nah, kemudian dia berhenti lagi pada saat Sudirman Said masuk menjadi mengkoordinir pengadaan minyak di Pertamina sebagai kepala divisi ASP bersama dengan Endratoro Sutarto komut Pertamina. Dirutnya saat itu Ari Sumarno. Ari Sumarno menghentikan semua pengadaan minyak lewat Petral karena ini Reza Khalid lewat Petral biasanya. Itu 2006 sampai 2007. Supaya Pak beli paham. 2008 Dirut Pertamina diganti oleh Karen Agustiawan. Dihidupkan lagi pengadaan minyak dari luar negeri. Dari luar negeri tentunya lewat Reza Khalid dong, 2008 mulai. Berlanjut kemudian masuk lagi pada saat 2014 itu masuk Sudirman Said Menteri BSDM, saya ikut staf khusus, kita hentikan lagi. Dan dibubarkan Petral 2016. Nah, jangan dulu Pak Said, apanya yang dihentikan ini? Dibubarkan Petral malah. Jadi Petral dibubarkan, terus Pak Reza hilang lagi dan terjadilah kasus Papa minta saham. Kasus Papa minta saham ini perlu kita detilkan karena awalnya kita menduga bahwa Reza Khalid ini bukan anak kesayangan Jokowi awalnya. Tapi ada yang menarik sebenarnya supaya publik paham. Pada saat Petral mau dibubarkan, Pak Dirman melapor ke Pak Jokowi, Pak, kita mau bubarkan Petral. Ada nada-nada tidak mau. Jadi artinya Reza Khalid sudah masuk lagi ke Jokowi dong. Nah, Pak Sudirman Said itu balik, Pak gimana dengan Petral? Nah, dia bilang, ya kita tunggu dulu sebentar Pak. Pilihan kita Pak Dirman adalah kita jadi pecundang atau pelayan dengan mereka atau kita jadi pejuang. Kita bubarkan. Jadi publik harus paham, Jokowi sering menyatakan bahwa dia yang membubarkan Petral, bukan. Yang membubarkan itu Sudirman Said yang agak bandel sebenarnya. Belum diizinkan 100% langsung dia umumkan pembubaran Petral. Jadi itu Pak Sudirman Said. Nah, setelah itu kejadianlah kasus Papa minta saham. Supaya orang tahu ini Reza Khalid sejarahnya seperti apa sih. Nah, Papa minta saham awalnya kita laporkan karena Papa minta saham itu rekaman permintaan saham oleh Reza Khalid bersama dengan Setia Novanto di kantor di suatu tempat yang direkam oleh Dirut Freeport saat itu yaitu Ma'ruf Samsudin. Ma'ruf Samsudin ini adiknya Safri Samsudin. Adiknya Safri Samsudin, kemudian rekaman itu kita dapat dan disebutkan di situ bahwa ini karena mau diperpanjang kontrak, maka dua orang ini yaitu Reza Khalid dan Setia Novanto menyatakan minta saham 30%. 30% saham. Dan katanya sebicara dengan Moffat. Nah, dia menyatakan yang ke atas itu 20% yaitu Jokowi, presiden dan wakil presiden. Dan disebutkan di rekaman itu bahwa yang mengatur ini nanti pembagiannya adalah
Luhut Binsar Panjaitan disebutkan dalam rekaman itu. Nah, pada saat itu mendidih darah kami, kok kayak begini. Nah, akhirnya Pak Sudirman Said melapor Pak Jokowi, Pak kita harus bongkar. Awalnya bongkar Slamet, kita bongkar. Nah, Pak Abraham Samad paham betul bahwa saat itu saya main juga. Ini karena banyak bergaul dengan Pak Abraham Samad, jadi saya main taktik juga. Rekaman itu 1 jam 17 menit, 1 jam 16 menit. Saya potong-potong hanya menjadi 17 menit. 17 menit saya laporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan DPR. Disitulah terjadi perdebatan dan dibukalah bahwa ada yang disembunyikan oleh Said Didu kenapa hanya menyerahkan 17 menit. Padahal tujuan saya adalah supaya dia dengarkan semua, diminta semua 1 jam 16 menit. Akhirnya terjadi keajaiban dunia saat itu. Orang karena menonton rekaman di televisi 1 jam 16 menit karena siaran langsung dari DPR, menonton rekaman dari televisi. Nah, terbukalah semua. Yang menariknya setelah dibuka itu, nah kita sedang menggugat Setia Novanto menikah anaknya Presiden Jokowi di Solo, Gibran menikah. Kita datang Pak Dirman sana, saya di luar. Terus saya datang, saya ingin tahu siapa sih yang datang. Tahu-tahu datang Reza Khalid pakai jet pribadi ke Solo. Nah, terus saya kasih tahu Pak Sudirman, kok si Reza Khalid datang? Ini kan kita lagi perang dengan, ya biasanya kan penjabat bersih ya, pada nggak mungkin lah ngundang koruptor di undangannya gitu kan. Nah, Pak Sudirman saya loh, ternyata dia tamu VVIP di Solo. Reza Khalid itu dijaga khusus, difoto khusus. Wah, mulai ini saya kok kayak begini nih, kok musuh kita jadi VVIP. Nah, pulang Pak Sudirman nanya ke Joko Widodo, Pak kenapa Pak Reza Khalid jadi tamu VVIP sementara kita perang. Nah, saya udah mulai curiga, ini orang ini ada main nih antara Joko Widodo sama Reza Khalid nih. Nah, apa kata dia? Nyatakan undangan saya dijual, diatur-atur oleh orang lain. Itu alasannya Joko Widodo. Dalam hati saya, ini orang ini memang pembohong nih. Masa begini aja bohong? Kalau di undangan itu bukan dia yang undang, nggak mungkin dong VIP, nggak mungkin dong minta foto, ya kan? Logikanya. Nah, setelah itu mulai kata-kata jangan dimulai kita dihalangi untuk melanjutkan. Nah, setelah itu kan ada nikahan putranya Setia Novanto. Nah, kita diminta menghentikan kasus Papa minta saham. Kasus Papa minta saham, setelah itu loh kok dihentikan. Nah, sampai saya Pak Sudirman Said menyatakan itu rekaman ada di Said Didu semua. Jadi kalau saya menghentikan pun Said Didu menghentikan susah. Nah, saya dipanggil oleh petinggi banget negeri ini, saya menyatakan saya tetap akan jalan walaupun Anda menghilangkan saya akan tetap jalan membongkar kasus Bapak minta saham. Nah, saking pemain wataknya Joko Widodo, sore itu dia konferensi pers sekitar 5:30 menyatakan aku ora sudi namaku dicatut oleh Reza Khalid. Lah, dia baru beberapa jam lalu melarang kita melanjutkan, kok pura-pura pahlawan. Nah, itulah yang terjadi. Akhirnya setelah itu semakin akrab antara Reza Khalid dengan Joko Widodo. Setiap ada acara Reza Khalid hadir. Nah, loh kok kayak begini? Akhirnya muncullah 2018, kan itu terjadi 2018 terjadilah korupsi ini. Nah, saya sekarang masuk korupsi ini. Pak Said, ya. Pak Said, tunggu dulu. Kenapa tiba-tiba pada saat itu Pak Dirman dan Pak Said punya pikiran untuk membubarkan Petrals sesegera mungkin? Karena kita sudah tahu bahwa tempat permainannya adalah Petral. Kita sudah tahu bahwa pengadaan kan begini.
impor minyak di Indonesia itu saat itu sekitar 1,5 juta barel per hari. Itu kira-kira 1 juta barel, 1,2 juta barel itu dari petrol. Nah, setelah itu kita audit, ternyata petrol itu semua itu adalah pegawainya Reza Khalid, tanda kutip. Karena semua yang kita audit itu HP itu terkoneksi ke Reza Khalid. Jadi pengendali pengadaan minyak itu Reza Khalid, maka tidak ada yang lain kecuali harus dibubarkan gitu. Nah, itu sebenarnya. Jadi ada bukti dan kita sudah laporkan ke KPK, tapi nggak lanjut. Nggak lanjut saat itu 2000 Pak Abraham Samad udah nggak di situ. 2016 awal. Itu kita laporkan ke KPK, hasilnya begitu. Nah, itu memang kita mau potong. Nah, sekarang saya mau masuk. Kasus ini menarik Pak Abraham Samad. Kenapa saya kaitkan bahwa ini pasti diatur dari luar? Begini, tersangkanya adalah Hanung Budya. Hanung Budya ini orang yang selalu muncul kalau ada pencalonan direksi Pertamina dari dulu. Dan saya tahu persis dialah pasangan gandanya Reza Khalid dari dulu. Yang menarik Pak Abraham Samad, kasus ini, Hanung Budya itu direktur pemasaran Pertamina 2014. Kejadian 2018. Aneh kan? Nah, artinya Hanung Budya walaupun di luar ini ternyata mengatur ke dalam. Nah, yang menariknya lagi, di Pertamina ini tidak ada pimpinan Pertamina yang terlibat. Orang luar, yaitu Reza Khalid dan Hanung Budya, pasangan ganda. Nah, dengan direktur anak perusahaan, artinya korupsi besar ini dilakukan, dikendalikan dari luar. Nah, ini kita pertanyakan, yang mengendalikan siapa? Kenapa saya menyatakan dikendalikan di luar? Satu, jumlahnya sangat besar. Dua, wilayah korupsinya terjadi di seluruh Indonesia. Tiga, jumlah totalnya berapa Pak Said? 285 triliun. Nah, yang menarik Pak Abraham Samad, ini bukan kerugian negara, ini perampokan uang rakyat. Kenapa? Jadi saya melalui forum ini, kita harus mengkurniai rakyat untuk menuntut Pertamina, menuntut pemerintah begini. Karena ini kan oplosan, intinya yang kita terima di SPBU itu adalah Pertalite, tapi kita bayar Pertamax, ya kan? Nah, kayaknya uang kita diperas dong. Nah, Pertamina memeras kita. Nah, pemerintah juga memeras kita karena kita bayar pajak sesuai dengan harga Pertamax, bukan harga Pertalite. Jadi pemerintah juga memeras rakyatnya. Nah, jadi ini bukan kerugian negara, ini perampokan rakyat oleh negara. Perampokan rakyat oleh negara. Dan saya pikir mungkin saatnya kita seluruh rakyat Indonesia pengguna BBM itu menuntut mengembalikan uang kami yang kebayaran lebih dan kerusakan mobil kami, kendaraan kami karena dikasih BBM yang tidak berkualitas. Itu sebenarnya anatomi korupsinya, bukan kerugian negara, tapi perampokan uang rakyat oleh pemerintah dan Pertamina lewat ini. Nah, 285 triliun. Bayangkan Pak Abraham Samad, kejadian Pak Abraham Samad sebagai mantan KPK ini anatominya sangat ribet. Bayangkan, ini berlangsung selama 5 tahun di seluruh Indonesia, melibatkan hampir seluruh jaringan SPBU dan Pertamina, dan tidak ada yang tahu. Artinya ini sangat sistematis, sangat terprotek dan melibatkan banyak pihak. Nah, sekarang begini. Di dalam Pertamina sendiri yang terlibat kan ada 3 anak perusahaan. Satu, Pertamina Shipping Internasional yang mengangkut BBM. Yang kedua, Pertamina Petraniaga yang mendistribusikan BBM ke SPBU. Yang ketiga adalah Kilang Internasional. 3 anak perusahaan. Nah, di dalam Good Corporate Governance ini 3 anak perusahaan ini harus bertentangan. Contohnya, pengangkut shipping itu harus menerima dan mengangkut BBM itu sesuai dengan jumlah dan kualitas. Yang faktanya yang diangkut itu tidak sekualitas itu, dan dia harus periksa. Yang kedua,
kilang harus mengeluarkan BBM atau minyak sesuai dengan jumlah dan kualitas standar. Yang ketiga, SPBU dan tangki-tangki penimbun, ya kita anggaplah kalau di Makassar itu di Pare-Pare gitu, dia harus menerima BBM jumlah dan kualitas yang sesuai standar. Bayangkan selama 5 tahun itu diam semua. Diam semua. Artinya ada kekuatan yang sangat kuat, yang sangat besar yang mengendalikan operasi korupsi ini. Karena jumlahnya besar, seluruh Indonesia dan semua diam. Nah, jangan dulu Pak Said, siapa kira-kira yang mengendalikan? Saya punya keyakinan bukan Pertamina. Saya punya keyakinan. Saya punya keyakinan minimal bahwa ini dari nah, kalau yang berkuasa dari Pertamina kan ada 2, Menteri SDM, Menteri BUMN, ya kan? Ada 2. Nah, tapi kalau melihat ini, kelihatannya saya lebih menduga bahwa ini operasi samping dari kementerian oknum kementerian atau kementerian BUMN. Saya punya keyakinan itu. Tapi saya punya keyakinan bahwa ini masih diatur yang lebih tinggi karena melibatkan lagi instansi lain. Nah, artinya tidak salah kalau kita menduga bahwa ini operasi besar yang dilakukan oleh penguasa. Pak Abraham Samad lihat waktunya itu mendekati pemilu semua loh, Pilpres 2018 itu Pilpres yang kedua, 2023 berhenti karena udah selesai Pilpres, itu 5 tahun. Nah, jadi ini memang harus diusut betul-betul siapa yang terlibat dan dalam. Nah, karena kita harus melihat bahwa ini jumlahnya besar dan terjadi. Kenapa ujuk-ujuk berhenti 2023? Kenapa ujuk-ujuk operasi ini berhenti 2023? Nah, sekarang kok ada yang buka? Sekarang kita harus mencoba kira-kira kasus ini mengarah kemana ujungnya. Ujungnya mengarah kemana? Karena saya ingin menyatakan bahwa ini ada langkah maju. Presiden Prabowo sudah bisa menyentuh Reza Khalid. Tapi pertanyaannya adalah, jangan juga kita terlalu bahwa suatu prestasi yang sangat bagus. Saat SBY juga pernah terjadi penegakan hukum yang bagus. Besannya dimasuki penjara, ketua umum partainya masuk penjara, pimpinan partainya masuk penjara. Maksudnya pernah terjadi penegakan hukum yang cukup objektif. Nah, saya tidak tahu ujungnya nanti apakah akan berhenti hanya di Reza Khalid atau Reza Khalid hilang atau dihilangkan. Itu kira-kira gambarannya, yang intinya bahwa satu, korupsi Pertamina sangat besar dan melibatkan banyak pihak, hanya akan bisa terjadi apabila ada dikendalikan atau oleh kekuasaan yang tertinggi di Indonesia. Yang kedua, sejarah membuktikan bahwa Reza Khalid ini selalu menjadi bendara kasir daripada penguasa. Jadi penguasa-penguasa yang sebelumnya juga mulai was-was, Pak Abraham. Saya yakin karena takut kalau nyanyi. Ini saya agak paham, semua sempat kebagian. Nah, yang ketiga bahwa Reza Khalid ini memegang rahasia banyak sekali kepada para penguasa dan sempat penguasa. Yang muncul kecurigaan saya, kenapa agak lambat ditetapkan tersangka dan sekarang kita sudah tidak tahu dan saya ingin menyatakan bahwa ini bukan korupsi Pertamina, tapi ini adalah korupsi penguasa lewat pengadaan BBM yang merampok uang rakyat. Itu Pak Abraham kira-kira. Oke, kalau begitu menurut Pak Said bahwa kasus ini Pak Said yakini akan berlanjut sampai ke pengadilan. Reza akan dibawa ke pengadilan. Kita menunggu apa yang terjadi. Ada 5 kemungkinan Pak Abraham Samad. 1, bahwa Reza Khalid hilang. Akhirnya stop. Nah, hilang. Yang kedua, hilang maksudnya gimana tuh Pak? Nah, dia nggak bisa dijemput. Nggak bisa dijemput karena
info yang kita dapat pada saat rumahnya digeledah sebenarnya terdeteksi dia ada di Myanmar atau Vietnam. Nah, pada saat rumahnya digeledah, habis itu pindah ke Singapura, baru di Singapura baru ditetapkan sebagai tersangka. Dan kita sudah tahu bahwa mengambil orang di Singapura suatu pekerjaan yang sangat berat. Nah, Pak Abraham Samad pasti pengalaman sangat berat, dan kita tahu bahwa pasti kami yakin bahwa teman-teman Pak Reza Khalid karena puluhan tahun berbisnis di Singapura, dan saya itu kira-kira tuh 80% kilang Singapura tuh kira-kira bisnisnya Reza Khalid lah. Maksudnya penghubung ke Indonesia, nah pemasarannya ke Indonesia pasti dilindungi. Nah, kira-kira mungkin menjemputnya akan susah dan bersinggungan dengan kepentingan orang-orang Indonesia bahwa udahlah jangan dibalikkan ke Indonesia karena takut dia bernyanyi. Yang kedua, yang kemungkinan terjadi bahwa Presiden Prabowo menjadikan kasus ini untuk membuktikan bahwa pemberantasan korupsi yang dia ingin lakukan itu bukan omon-omon. Ini ekstrimnya nih. Ekstrimnya bahwa Pak Prabowo betul-betul oke, aku menunjukkan bahwa saya memang betul-betul melakukan pemberantasan korupsi, dan kalau ini dilakukan betul-betul akan menjadi sejarah bagi Indonesia dan Pak Prabowo untuk memberantaskan korupsi. Alternatif ketiga adalah bahwa dia pulang tapi tutup mulut, pasang badan. Nah, pasang badan untuk dengan berbagai negosiasi. Yang saya sangat harapkan adalah bahwa Muhammad Reza Khalid dapat hidayah dan pulang ke Indonesia, kemudian bernyanyi membuka semua apa yang pernah terjadi di Indonesia, tapi saya yakin itu bertumbanganlah penguasa dan mantan penguasa. Jadi menurut Pak Said, kalau Pak Reza bernyanyi, maka banyak mantan-mantan pimpinan itu akan terseret-seret ya? Saya punya keyakinan, karena begini, saya bisa cerita, pada saat di Pertamina, Karen Agustiawan, itu memang ada semacam perintah bahwa Peter harus dihidupkan. Dari mana Pak Said tahu itu? Jadi gini, Pak Sudirman Said itu sedang di Eropa bernegosiasi untuk pembelian langsung. Pada saat itu kan ISC itu dipimpin oleh Sudirman Said, kepala divisinya. Nah, pada saat Ari Sumarno diganti, jadi penggantian Ari Sumarno sebenarnya menurut saya, Ari Sumarno ini istilah saya orang yang sangat menyadari untuk memperbaiki Pertamina. Jadi pada saat begini, ada kejadian, dia lihat saya rapat, dia minta waktu menghadap. Pak Said, saya ingin waktu menghadap. Ada apa? Saya kan anak kecil, kenapa mau menghadap saya? Begini, saya melihat Anda menghadapi tekanan apapun, tapi Anda cuma ketawa terus. Tidak pernah tegang, dimaki-maki di mana. Saya bilang begini. Nah, udah datang ke tempat saya, habis sholat maghrib, saya pakai sarung. Apa rahasianya? Pak Ari Sumarno, manusia itu harus hanya antara hati, mulut, dan tangan satu arah, maka Anda happy. Nah, disitulah menyatakan saya akan tegakkan kebenaran di Pertamina. Nah, disitulah dia melakukan perbaikan dengan Endriartono Sutarto. Kenapa saya harus menyebutkan nama ini, Pak Abraham Samad? Bahwa menunjukkan bahwa Indonesia itu masih ada orang baik loh. Endriartono Sutarto tuh, dia minta mengundurkan diri sebagai komut Pertamina. Terus saya tanya, Pak Endriartono, kenapa Bapak mundur? Gajinya kegedean, kerjaanku nggak ada. Itu kata-katanya. Mantan Panglima ya? Mantan Panglima TNI. Jadi, masih ada orang seperti itu. Perlu kita ceritakan orang baik, bahwa ada orang baik seperti itu gitu. Nah, ya, mereka melakukan itu beliau. Dan menugaskan Sudirman Said sebagai buldosernya untuk memperbaiki Pertamina. Dan diberhentikanlah Sudirman Said oleh Karen Agustiawan. Dan saya yakin perintah itu pasti dari atasannya Karen. Nah, setelah itu Reza Khalid hidup lagi, gitu loh Mas. Jadi begitu terus. Oke, Pak Said, ini kan tadi Pak Said katakan bisnis Reza ini di Pertamina ini kan sudah
Ya. berpuluh tahun ya, Ya. dari rejim ke rejim. Ya, Dan selalu bisa merapat di rejim mana saja. ya. Bisa nggak Pak Said menceritakan sedikit secara gamblang, bahasa yang sederhana, bagaimana sih modusnya yang dia lakukan itu? Oh begini, kita tuh kan ada 3 bisnis. Pengadaan crude, pengadaan BBM, penjualan crude kita ke luar negeri. 3 bisnis yang terjadi. Nah, ini memang harganya sangat tergantung. Dan begini, seperti umpamanya pengadaan BBM. Pengadaan BBM kan selalu menyatakan rumusnya MOPS plus alfa. Maksudnya itu harga rata-rata ditambah alfa. Dan yang saya sangat protes saat itu adalah dia main bahwa harga rata-rata harga itu harga kilang Singapura. Jadi berapapun harga kilang Singapura itu yang kita beli. Nah, itu masuk undang-undang APBN loh, bayangkan. Nah, bayangkan saya pernah diusir oleh Menko pada saat itu karena saya ngotot tidak mau pakai rumus itu. Saya ingin menggunakan rumus BBM termurah di dunia itu yang tempat kita beli. Jam 11 malam datang Menko, saya minta saya duduk keluar sekarang. Nah, maksudnya itulah bagaimana Reza Khalid bisa mengatur. Dan saya tahu persis menteri itu adalah menteri yang dekat sekali sama Reza Khalid. Jadi formula pun dia tetapkan. Formula harga dia tetapkan. Coba Pak Abraham Samad, kalau harga BBM saja itu kan kira-kira $150 per barrel. Impor kita 1 juta barrel. $150 jadi sekian juta barrel per hari. Itulah bisnis dia. Nah, kita tidak pernah bisa mengecek berapa harga sebenarnya. Nah, dari disitulah, jadi mengatur itu gampang. Karena dia betul-betul mengatur penguasa, menemukan formula. Nah, demikian juga tentang, kan begini, crude kita kan, crude Indonesia itu berbeda-beda kualitasnya, tidak ada standar harganya. Sehingga berapapun dijualkan itu adalah hasil negosiasi dan mereka yang bernegosiasi. Sama halnya membeli crude dari luar. Crude dari luar kan, nah itu ruang permainannya sangat tinggi. Seperti umpamanya harga minyak sekian, tapi itu kan hanya standar. Beda $1 lumayan, $5 lumayan. Nah, itu permainan yang sangat tinggi. Nah, dan itulah formula yang dikuasai oleh mafia minyak yang pasti mafia internasional tahunya juga lewat Reza Khalid pasti aman. Karena semua aturan bisa diatur. Semua aturan bisa dibuat. Gitu. Oke, berarti kalau begitu Pak Said mensinyalir bahwa kalau Reza Khalid ini semua aturan-aturan, semua regulasi yang berkaitan dengan bisnis minyak itu mereka bisa atur dengan seenaknya ya? Ya, yang menarik dulu tuh kan hanya sampai 2018 dia kan hanya bermain sampai mensuplai dan menjual, tidak masuk kepada kilang. 2018 yang korupsi terjadi masuk di kilang loh, jadi dia udah ngatur kilang, dia ngatur distribusi, dia sudah bisnis di distribusi. Itu kemajuan korupsi yang sangat maju. Karena dia sudah menipu rakyat. Jadi ini bukan korupsi, ini penipuan rakyat Indonesia oleh Reza Khalid dan kawan-kawan. Nah, jadi kalau dulu kan hanya berbisnis dengan Pertamina, ini menipu rakyat, memakai Pertamina. Terlalu jauh karena dia udah punya kilang. Nah, regenerasinya sangat bagus, anaknya punya kilang sekarang kan. Ya, bapaknya dulu hanya pedagang, anaknya punya kilang. Kilangnya di mana itu Pak Said? Di Banten tentang tangki. Tangkinya di sana. Dulu kan kilang itu kan di Singapura kan? Kilang dulu pakai kilang Singapura. Oke. Hanya dagang. Hanya dagang. Sekarang kilang juga dia sudah punya ya? Dia sudah mengendalikan ya? Udah mulai, tapi sekarang dan keterbukaannya ini selesai. Kalau menurut prediksi Pak Said nih, ujung dari kasus ini bagaimana kira-kira? Apakah akan menjerat orang-orang atau aktor intelektual? Atau sampai di Reza Khalid aja? Saya punya keyakinan justru Reza Khalid nggak bisa ke Indonesia. Dan berhenti. Hanya itu, karena ini terlalu banyak resiko yang bisa muncul. Tapi sangat tergantung kepada Prabowo. Sangat tergantung pada Prabowo, sangat tergantung pada ke Jaksa Agung. Karena
pernyataan kejaksaan sekarang mulai agak kendor. Ini belum tentu bisa dijawab, kita nggak tahu ada di mana sekarang, bukan lagi di Singapura. Sudah menyatakan kita nggak tahu ada di mana sekarang, jadi mulai turun lagi gitu. Jadi begitu penjelasan kejaksaan ya? Ya, mulai kendor lagi. Kemarin kan menyatakan di Singapura, sekarang mulai menyatakan nggak tahu di mana sekarang. Jadi ya, saya beberapa hari lalu ketemu petinggi Kejaksaan Agung di suatu acara pernikahan dan saya menyatakan, Pak, saatnya Bapak bertindak. Sudah terlalu lama hukum digunakan untuk merusak negara. Belum tentu, itu kata-kata saya. Terlalu lama, saatnya Bapak bertindak. Tapi saya paham betul ya bahwa sangat tergantung Bapak Presiden kalau ini korupsi sangat bobot politiknya sangat tinggi. Oke, kalau bobot politiknya sangat tinggi, kan Pak Said katakan bahwa kasus minyak, kasus yang melibatkan Reshalid ya? Yap. Reshalid ini bobot politiknya sangat tinggi kan? Sehingga Pak Said mengatakan ini agak susah dibongkar secara utuh. Dan menurut Pak Said, kemungkinan besar kasus ini akan menguap. Resa tidak akan mungkin bisa dibawa pulang ke Indonesia untuk diadili. Kira-kira begitu? Perkiraan saya demikian. Mudah-mudahan perkiraan saya salah. Tapi saya menyatakan ada kemajuan bahwa Presiden Prabowo dari sekian presiden, sebenarnya Pak Reshalid ini sejak Pak Harto. Cuma timbul tenggelam terus gitulah. Nah, kalau di antara Pak Harto itu kan periodenya pendek-pendek kan, belum sempat main Habibie, Gus Dur, Megawati, itu belum sempat main. Tapi setelah itu main lagi. Nah, jadi saya yakin tidak sedikit mantan penguasa dan penguasa sekarang sedang keringat dingin juga. Jadi sebenarnya kartu as tuh ada di Prabowo sekarang. Kartu as ada di Prabowo. Bisa menemui semua mantan penguasa. Kalau lu ganggu gua buka ini kasus. Ya kan? Untuk perbaikan negara. Itu sebenarnya karena hampir semua yang itu tokoh politik tuh adalah utang budi kepada Reshalid. Jadi kalau Pak Prabowo, nah sekarang saya menyatakan dengan dinaikkannya tersangka Reshalid justru pengendali kekuasaan, kartu as untuk para tokoh-tokoh politik itu ada di Prabowo. Kenapa saya menyatakan demikian? Tidak mungkin Prabowo logikanya berani mentersangkakan Reshalid kalau dia juga dosanya terlalu besar atau utang budinya kepada Reshalid besar. Mungkin saja ada tapi mungkin kecil. Gitu loh. Jadi ini sebenarnya ya betul-betul Pak Prabowo uji nyalinya ini. Sekarang semua mantan penguasa itu, mantan penguasa itu ada di tangan Prabowo karena dia berani mentersangkakan Reshalid. Oke. Jadi kalau begitu sebenarnya ini bukan keberanian Kejaksaan Agung ya, tapi ini karena prestasi Pak Prabowo ya. Nah, karena saya yakin prestasi Pak Prabowo nih, karena ini Jaksa Agungnya ini nggak mungkin berani terlalu jauh itu kalau ini. Nah kita beginilah, kan sempat kendor Pak Abraham Samad kan, setelah kita paham betul kan Menteri BUMN datang ke Kejaksaan Agung kan sampai malam-malam kan, akhirnya besoknya kan langsung ada pernyataan pers kan. Nah itu juga menunjukkan ini kadang tangan Allah bekerja. Ngapain juga Menteri Erick Thohir datang ke Kejaksaan Agung pada saat ada kasus. Nah, akhirnya terbuka sekarang bahwa kemungkinan besar yang mengendalikan korupsi ini adalah di atasnya Pertamina. Karena, saya ulangi lagi, Hanung Budya itu Direktur Pertamina 2014. Tidak ada pejabat Pertamina tinggi yang terkait dengan korupsi ini. Artinya, itu diterpedo, diarahkan dari luar langsung ke direktur anak perusahaan. Direktur anak perusahaan ini sepertinya memang ditanam oleh mereka. Jadi bukan lewat Dirut Pertamina, ditanam oleh mereka untuk melakukan operasi korupsi besar ini. Oke. Berarti kalau begitu Pak Said masih belum punya harapan yang besar ya terhadap kasus ini bisa membawa Reshalid ke meja persidangan. Kalau Pak Prabowo mengutamakan timbul lagi
lebih menonjol persatuan tanda kutip di tengah kebobrokan daripada memperbaiki bangsa ke depan, maka yang dipilih adalah udahlah nggak usah pulang. Tapi kalau Pak Prabowo memilih bahwa ini titik awal memperbaiki bangsa dan menghubungi kepada tokoh-tokoh politik yang selama ini menjadi pasien tanda kutip Reza Khalid, pokoknya lu diam. Kalau lu nggak diam atau ganggu-ganggu saya, maka aku minta Reza Khalid nyanyi. Kira-kira begitu. Jadi kartu as ada betul-betul di Prabowo. Apakah Pak Prabowo ingin menyelesaikan masalah bangsa dengan pemberantasan korupsi, ataukah ingin harmoni tapi masih di tengah-tengah kerusakan bangsa, itu Pak. Oke, berarti kalau begitu Pak Said melihat bahwa kasus Reza Khalid ini bisa bergulir sampai ke persidangan dengan menghadirkan Reza Khalid sebagai tersangka. Itu bisa terjadi kalau Pak Prabowo betul-betul konsisten mengawal kasus ini. Betul. Nah, kalaupun hadir, itu sebenarnya ya bisa diisolasi sampai ke Reza Khalid saja. Tidak perlu bernyanyi, tapi yang orang-orang selama ini menjadi penerima dari Reza Khalid sudah nggak bisa bicara. Dan kalau saya pilih ini, bahwa sekarang Luna ini nggak usah nyanyi, tapi yang lain juga diam. Gitu, karena daripada membohong. Nah itu saya ini negarawannya muncul. Tidak perlu semua orang masuk penjara lah, tapi berhentilah yang masuk penjara yang pelaku utamanya lah. Oke, apa yang ingin Pak Said katakan nih? Satu, saya menyatakan terima kasih dan kemajuan yang dilakukan oleh Presiden Prabowo bahwa sudah berani menyentuh orang yang selama ini sekian presiden tidak pernah disentuh secara hukum. Yang kedua, bahwa saya berharap kasus ini menjadi tonggak sejarah bagi Presiden Prabowo untuk membuktikan bahwa memang dia mau memberantas korupsi. Yang ketiga, ini menunjukkan, tapi saya berharap tidak hanya berhenti di Reza Khalid, tapi pengatur korupsi ini harus bertanggung jawab dan harus juga bertanggung jawabkan depan hukum. Yang ketiga adalah kepada pihak-pihak yang selama ini bahwa seakan-akan korupsi ini Pak Presiden Jokowi itu bersih, hilangkan itu, karena saya paham Reza Khalid ini orang yang dekat dengan Joko Widodo dan korupsi ini terjadi betul-betul di 2 kali periode pemilihan presiden, yaitu pemilihan Presiden Joko Widodo tahap kedua 2019, 2018 dan anaknya 2023. Jadi ini sangat bisa diduga bahwa ini ada kaitannya dengan politik. Dan jadi saya harap Pak Prabowo juga tidak lagi ada ewu-pakewuh terhadap siapapun untuk membersihkan negeri. Itu saya, Mas. Oke, luar biasa Pak Said apa yang disampaikan, mudah-mudahan mencerahkan kita ya, menuntun kita untuk melihat sebuah kebenaran di kasus korupsi yang melibatkan Reza Khalid ini, sehingga masyarakat Indonesia akhirnya paham siapa sebenarnya yang punya masalah besar di negeri ini yang harus mempertanggungjawabkan semuanya. Sampai ketemu di episode berikutnya di Abraham Samad Speak Up dari Brisbane, Australia.